Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kajian Fiqh Shaum, Fikih Bab Puasa. Kali ini kita masuk dalam syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama adalah Islam. Hendaknya yang berpuasa harus dalam keadaan muslim dalam sehari penuh dia berpuasa. Jika dia murtad di pertengahan puasanya walaupun hanya sebentar, na'udzubillah, maka puasanya sudah enggak sah lagi. Yang kedua adalah berakal, al-aklu. Hendaknya berakal. Berakal belum tentu baligh. Baligh artinya dewasa. Berakal bisa juga sebelum baligh. Seperti anak kecil yang sudah mumayyiz, yang sudah tamyiz, yang sudah mampu membedakan mana kanan, mana kiri. Mampu membedakan mana bara api, mana tamar. Mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Atau mampu untuk beristinja sendiri. Sesuai dengan definisi para ulama di dalam mendefinisikan daripada tamyiz itu sendiri. Maka mereka sah puasanya. Adapun orang gila, jika ada seseorang berpuasa, di pertengahan puasanya dia gila, sebentar atau lama, sengaja ataupun tidak disengaja, maka puasanya batal, puasanya enggak sah. Hanya saja, jika gilanya disengaja, wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Tapi jika puasanya tidak disengaja, maka enggak wajib untuk mengqadha puasanya. Yang ketiga adalah an-naqa' 'anil haid wan nifas. Bagi perempuan, bagi wanita, hendaknya suci dari haid dan nifas dalam sehari penuh dia berpuasa. Maka jika ada seorang perempuan datang darah haid di pertengahan siang dia berpuasa, maka wajib baginya untuk berbuka dan haram untuk imsak biniyati shaum, menahan puasa dengan niat berpuasa hukumnya haram. Karena ada sebuah kaidah mengatakan at-talabbus bil ibadatil fasidah haramun. Memaksakan ibadah yang jelas-jelas ibadahnya sudah rusak, sudah enggak sah, maka hukumnya haram, baik puasa ataupun sholat dan yang lainnya. Kebalikannya, jika ada seorang wanita yang dia suci di pertengahan puasa, maka sunnah untuk imsak biniyati shaum. Sunnah untuk menahan puasanya. Kalau yang tadi, haram ketika datang darah haid, haram untuk imsak. Ketika suci di pertengahan puasa, maka sunnah untuk imsak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah al-ilmu bi'annal waqta qabilun lishaum. Mengetahui bahwasannya waktu tersebut yang dia puasa pada hari itu adalah waktu yang sah untuk berpuasa. Maka enggak sah puasa di waktu-waktu yang haram dan tidak sah berpuasa di dalamnya. Sebagaimana yang telah kita bahas di kajian sebelumnya, di antaranya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik dan yang lainnya. Ini adalah waktu-waktu yang haram melakukan puasa di dalamnya dan tidak sah puasanya. Itu adalah syarat sah berpuasa. Sekarang kita masuk dalam syarat wajib untuk berpuasa. Ada perbedaan antara syarat sah dan syarat wajib berpuasa. Orang-orang yang sudah memenuhi kriteria sah berpuasa, maka belum tentu dia wajib untuk berpuasa. Seperti anak kecil yang tamyiz tadi. Dia puasanya sah, hanya saja enggak wajib, enggak ada kewajiban untuknya. Tapi orang-orang yang sudah wajib untuk berpuasa, mereka adalah orang-orang yang sah melakukan puasa. Kita lanjut, syarat sahnya puasa yang pertama adalah yang pertama adalah Islam. Syarat wajib berpuasa yang pertama harus muslim, maka orang kafir enggak wajib untuk berpuasa. Adapun murtad dia kewajibannya masih ada. Hanya saja dia enggak sah melakukan puasa, tapi kewajibannya berpuasa masih ada. Oleh karenanya ketika dia kembali ke Islam, dia wajib untuk mengqadha ibadah-ibadah wajib yang dia tinggalkan. Taghlidhun alaihi, untuk memberatkannya agar supaya dia tidak mempermainkan agama Islam. Yang kedua adalah at-taklif, baligh dan berakal. Maka wajib jika seseorang sudah baligh, sudah berakal, maka wajib untuknya berpuasa. Tapi jika hanya salah satu yang dia punya, misalkan hanya memiliki baligh saja tanpa berakal alias gila, enggak wajib untuk berpuasa. Atau akil saja, berakal saja, tanpa baligh, maka dia tidak wajib untuk berpuasa, tapi sah puasanya. Orang yang hanya akil, berakal, tapi belum baligh, puasanya enggak wajib, tapi sah. Seperti anak kecil tadi yang saya telah sebutkan. Dan
Seyukianya bagi orang tua untuk memperhatikan ibadah putra-putrinya. Terlebih lagi puasa dan sholat. Itu kita perhatikan dengan sebenar-benarnya perhatian. Jangan kita hanya memperhatikan sekolah dan makan putra-putri kita. Ketika putra-putri kita nggak sekolah, kita prihatin. Ketika putra-putri kita nggak makan, nggak minum, kita prihatin. Tapi kita nggak pernah prihatin ketika mereka nggak puasa. Kita nggak pernah prihatin ketika mereka nggak melakukan sholat. Ini adalah tarbiyah, didikan yang salah. Orang tua yang sebaik-baiknya, orang tua yang sebenar-benarnya, yaitu mereka yang memperhatikan sekolah makannya dan juga tidak menyampingkan dalam memperhatikan ibadah putra-putrinya. Itu orang tua yang baik. Ketika nggak sekolah, ketika nggak sholat, ketika nggak puasa, dimarahin. Itu adalah orang tua yang baik. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita para orang tua dengan sebuah perintah, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika berumur 7 tahun dan pukullah anak-anak kalian ketika meninggalkan salat ketika berumur 10 tahun. Pukul di sini yaitu dengan pukulan yang enggak melukai. Bahkan sebagian ulama mengatakan pukul dengan kayu siwak. Agar supaya kenapa? Supaya mereka terbiasa untuk melakukan ibadah. Anak kecil, ketika kita biasakan dengan kejelekan, maka ketika besarnya mereka akan menjadi jelek. Na'udzubillah. Tapi ketika kita biasakan mereka dengan kebaikan, dengan sholat, dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tumbuh besar, maka mereka menjadi putra-putri yang soleh-solehah. Kita lihat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dari kecil mereka dididik oleh orang-orang tua mereka. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kemudian Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Mereka semenjak kecil mereka dididik untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka dewasa, sehingga ketika mereka tumbuh besar, mereka menjadi orang-orang yang saleh-saleh, bahkan menjadi waliun min auliyaillah, walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jagalah, perhatikanlah daripada puasa anak-anak kita, salat anak-anak kita. Minimal kita perintahkan mereka, walaupun mereka tidak mampu maksimal di dalam mengerjakannya. Tapi perintahnya kita itu akan tertanam di pikiran mereka dan di hati mereka bahwasannya itu adalah perkara yang penting di dalam agama. Baik, lanjut. Kemudian itu adalah syarat yang kedua, taklif. Syarat yang ketiga adalah itokoh, mampu untuk melakukan puasa. Syarat wajibnya. Mampu di sini ada mampu hisan, mampu yang jelas secara zahir, ada mampu syar'an, mampu menurut kacamata syariat. Maka jika ada seseorang yang tidak mampu secara hisan, seperti apa? Sudah tua. Tua ini tidak mampu secara hisan jelas. Atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Tapi kalau mau puasa, sah-sah saja. Hanya saja tidak wajib dan diberi pahala jika dia maksakan untuk berpuasa. Ada orang tua sudah umur 60 mau untuk berpuasa, sudah umur 70 tahun maksakan untuk berpuasa. Sah-sah saja, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diberikan kepada yang lainnya. Hanya saja dia tidak ada kewajiban. Begitu juga orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Itu adalah mampu secara hisan. Adapun mampu di dalam kacamata syariat, yaitu tidak boleh ada haid bagi seorang wanita. Oleh karenanya, seorang wanita yang haid, dia masuk dalam kategori tidak mampu. Tapi tidak mampunya di dalam kacamata syariat. Walaupun jasadnya, tenaganya masih kuat, masih muda, tapi dia tidak dapat kewajiban puasa ketika dia haid. Karena dia dianggap tidak mampu di dalam melakukan puasa secara syariat. Ya. Oleh karenanya, orang yang haid, orang yang nifas, dan yang lainnya, itu mereka tidak wajib untuk melakukan puasa. Dan wajib bagi mereka untuk mengqadha puasanya. Sempat ada seorang perempuan bertanya, Ustadz, apa perbedaan antara qadha puasa dan qadha sholat? Kenapa qadha puasa wajib sedangkan qadha sholat enggak? Maka jawabannya adalah, inilah Islam. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Jika ada seorang wanita yang haid 7 hari
atau bahkan lebih. Jika ada seorang wanita yang haid 7 hari, kemudian dia pastikan meninggalkan sholat. Sehari 5 waktu sholat. Pasti dia akan merasa keberatan di dalam mengqadha sholat tersebut. Oleh karena itu, Islam memberikan keringanan kepada wanita untuk tidak wajib mengqadha sholat. Ada sebuah kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibus taysir. Sesuatu yang berat untuk dilakukan itu bisa menarik daripada kegampangan, kemudahan. Seorang wanita berat untuk mengqadha salat ketika masa-masa haidnya, maka syariat memberikan kemudahan, kegampangan. Tapi untuk puasa datangnya hanya setahun sekali, dan itu pun hanya 30 hari. Masih ada waktu 11 bulan kita untuk mengqadha puasa yang kita tinggalkan di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, bagi antum semua, para kaum wanita, jangan meremehkan qadha puasa ini. Ya. Ketika antum punya qadha puasa, jauh-jauh hari usahakan harus mengqadha puasanya. Jangan sampai sudah mau mepet, baru kita mengqadhanya. Bisa jadi kita nggak sempat untuk mengqadha puasa tersebut, bahkan na'udzubillah mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, termasuk daripada syarat wajibnya berpuasa, yang keempat adalah as-sihah. Harus dalam keadaan sehat, nggak sakit. Jika ada orang sakit, maka dia nggak wajib untuk berpuasa. Dan sakit yang tidak diwajibkan atau yang menggugurkan kewajiban puasa adalah sakit yang mahdzurut tayammum. Sakit yang dianggap uzur di dalam tayammum. Itu ukuran sakit yang menggugurkan kewajiban berpuasa. Di dalam kitab fikih itu disebutkan sakit yang yakhafu minhul halak, sakit yang takut orang yang sakit tersebut jika dia melanjutkan puasa, dia takut untuk binasa, atau ziyadatul marad, sakit yang mana jika dilanjutkan puasanya akan bertambah sakit yang lain lagi, atau tambah lama sembuh sakit tersebut jika dia melakukan puasa. Ini adalah ukuran sakit yang menggugurkan kewajiban berpuasa. Akan tetapi pilek, bersin, kemudian migrain, dan yang lainnya, ini adalah sakit-sakit yang tidak menggugurkan kewajiban puasa. Wajib baginya untuk melanjutkan puasanya jika hanya sakit ringan. Jangan kita remehkan puasa ini. Selanjutnya, yang ke-5 yaitu al-iqamah. Termasuk daripada syarat puasa yang terakhir adalah al-iqamah, dia mukim. Dia mukim berdiam diri di tempat tinggalnya, bukan musafir maknanya. Jika musafir, maka dia boleh untuk meninggalkan puasa. Tapi syarat musafir yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa adalah musafir yang menempuh jarak qasar di dalam sholat. Yaitu musafir yang menempuh jarak 82 km. Maka dia nggak apa-apa untuk iftar berbuka. Itu syarat yang pertama. Syarat nggak apa-apa ataupun gugur kewajiban berpuasa. Yang pertama adalah musafir yang menempuh jarak 82 km. Yang kedua, dia musafirnya, dia bepergiannya dari kotanya qoblal fajr, sebelum fajar. Maka ketika dia sudah terpenuhi dua syarat ini, kewajiban berpuasanya itu telah gugur. Tapi masih sah, ya, masih sah untuk melakukan puasa. Hanya saja kewajibannya sudah gugur di dalam syariat. Itulah syarat-syarat sah puasa dan syarat wajib berpuasa. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengertian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat,